Itu iPhone Pro Max. 12 Pro Max. Terus? Itu hampir 1 tahun. Terus aku hubungi lagi ke penjualnya. Aku bilang gini, Kak, tolong Kak bantuin jualin HP. Soalnya aku lagi butuh mau buat rumah, kalau bisa yo tebas tanah lah. Terus bilang gini, yo gak apa-apa deh, ke bawah sini kita ketemu. Udah aku bawa, HP dibawa, terus aku kontak lagi. Kan aku kan tawar kalau bisa jualin 6.000. Ya katanya nggak bisa, kalau iPhone 12 Pro Max harga segitu nggak sampai. Memang benar. Oke lah, tapi kalau usahain minimal 5.000, tapi sampai ke bawah 5.000 aku nggak mau. Kan oke toh Miss. Terus dia bilang ya nanti toh tak coba, katanya ditawarin ke kokonya, ke orang jenayah dia. Itu 4,5 kayaknya. Terus dia bilangnya itu kalau 4,5 kayaknya nggak bisa, terlalu murah, coba aku tawarnya lebih tinggi lagi. Oke lah tolong, aku bilang gitu. Itu sama 3 bulan kayaknya, dari awal pertama. Terus aku terakhir kalau nggak bisa harga 5.000 ya aku ambil lagi HP-nya. Katanya enggak, aku usahain. Oke lah Miss, tak coba. Tapi kan soalnya kan aku kerja di majikanku sibuk Miss, kerjanya ini banyak, jadi aku nggak sempet. Kalau sudah habis selesai kerja kan wes toh capek, jadi aku jarang hubungi keluarga kecuali hari Minggu, 1 bulan 2 kali. Jadi aku nggak intan komunikasi, nyandae lah waktu. Habis kui dia bilang, Dek tapi dia jarang ngechat, harus aku dulu Miss. Terus aku bilang, Kak gimana HP-nya bisa dijualin harga 5.000? Bisa Dek, tapi di kredit. Ini di DP sama anak harganya 2.000, di DP 2.000, 2 kali bayar berarti kan kurang 1.500 Miss. Oke sepakat. Terus aku bilang aku nggak bisa libur karena majikanku ke Cina 1 bulan ini nggak sama kali libur, aku bilang gitu. Terus aku kasih TNG, kakak tolong kirim aja, sekalian aku ada uang mau sekalian aku kirim. Babis katanya nggak bisa, sibuk, ntar hari Minggu. Setelah hari Minggu aku tunggu nggak ada transferan. Minggunya depan lagi katanya lockdown, dia kena COVID satu rumah, hampir 1 bulan. Terus tapi aku mantau di TikTok, dia selalu keluar. Aktivitas biasa. Habis itu uang 2.000 aku minta TF, bulet, uangnya nggak bisa dikoyak. Terus sejak kui Miss dia ki ngindar, tiba-tiba ki WhatsApp ki gak ono profilnya, biasanya gawe status disembunyikan. Aku kejar gak bisa, kan aku kan punya riwayat asam lambung Miss. Jadi kan pikirannya ngeblank, jadi langsung asam lambung tiap hari munggah terus. Jadi dari jam 1 sampai pagi nggak pernah saya tidur. Saat tidur pun nggak bisa Miss. Kenapa Dok? Rasanya sakit, muntah sampai tangan tuh kayak tremor gitu Miss. Iya, bilang setengah mati lah rasanya. Terus habis itu ngedrop, campur tipes. Sampai 2 minggu. Kena COVID juga. Habis itu potongan gaji sisanya wes 2 minggu. Terus ya wes, aku ngejar kak gimana? Kok nggak ada kejelasan? Aku minta etikat baik. Tapi ki mulut terus Miss. Terus? Dia ki seakan-akan ki aku mempertanyakan hakku, yang uang 2.000 aku minta dikirim, katanya HP ku dikredit sama anak OS. Dikredit, dia ngomongnya itu harganya dikredit DP 2.000 loh Miss. Tapi bilangnya itu di DP 1.500. HP kamu dibeli di harga 3.000. Loh kak kok gitu? Aku lu bilangnya gini, HP aku minta jualin harga 5.000, kalau enggak ya kembaliin. Nak memang kakak nggak bisa sanggup jual harga 5.000, balikin toh, kan enak, nggak ada masalah. Wes katanya di DP 2.000, sekarang beralih jadi 1.500. Sekarang aku kejar, tapi nggak ngerespon sama 2 bulan sampai 3 bulan nggak ngerespon. Aku bilang gini, aku minta hakku, tapi kakak nggak ada respon sama sekali, nggak ada ETKT. Aku bilang gitu, terus dia nih jawabnya gini, aku ki lo tak jelas kayak, tapi seakan-akan aku ki kayak goblok, kayak nggak mudeng loh. Tapi dia nggak jawab semua pertanyaan apa sih tak bertanya kayak berbelit-belit terus loh Miss. Akhirnya aku
selama aku nggak respon aku terus aku telepon berulang kali nggak diangkat. Padahal PP gonta-ganti loh Miss. Tapi nggak direken. TikToknya yo lancar balas ya WhatsApp arek-arek tekon arep tobas HP takon apa-apa ki kredit apa ki iso. Saiki gini Miss logikane. Nah, memang dikredit sama anak OS emang dia nggak minta KTP. Wong aku aja beli di dia dimintain KTP fotokopi. KTP asli. Masuk dia katanya hilang. Anaknya nggak kekejar. Jadi sekarang dia minta barcode Pak di TF 3.000. Aku nggak mau loh. Aku minta HP ku balik. Nah kalau gitu. Salahku di mana Miss? Nggak salah. Itu punya. Nggak salah, itu punya. Tapi dia bilang gini Miss. Yo, lah wong sing kredit HP-mu lho wong wis kabur. Takai saya di DP 500 yo gelem tak tambah 500 lagi nyata langawi yo gelem. Wong orang Hongkong aja beli gitu. Yo aku nggak mau lah wong aku yo nggak minta HP, wong aku yo Kak tolong jualin. Kakak meh badhe terserah kan. Aku minta 5.000. Dia lo Miss ning TikTok lo. Nawake HP we lo larang-larang lo Miss. Oke, dia kan bisnis, dia berhak mendapatkan keuntungan. Cuman kalau kamu tidak setuju kan kamu bisa minta HP-nya balik. Itu yang pertama. Terus sekali lagi kalau HP iPhone Pro Max 12 itu memang tidak laku ya. Sekarang itu tidak laku dengan harga 5.000. Itu sekitar 4.000 atau 3.500 atau 4.500. Kalau 5.000 ke atas memang yakin saya yakin nggak bisa. Itu saya sudah yakin. Ya, tapi kan harusnya dikembalikan. Loh, maka dari itu seharusnya tidak diperjualbelikan kalau memang tidak laku. Iya. Soalnya aku matok harga kalau nggak situ balikin. Uang kembaliin kan enak toh Mas. Balikin HP-nya gitu loh, benar. Nanti aku ganti ruginya gimana? Terus sekarang dia nggak mau memberikan HP juga tidak mau memberikan uang. Enggak. Katanya HP-nya dibawa kabur anak OS. Kalau mau HP kembali atau aku suruh ngejar anak OS. Ya nggak mau tau kan urusannya dia. Iya, nggak ada hubungan sama kamu. Ya aku nggak mau, aku masrai sama dia. Ya urusan kamu. Nomornya dia berapa? Jadi aku ke asam lambung enggak terus Wi. Tapi apakah benar dengan gara-gara uang kamu harus menyakiti dirimu sendiri? Kan enggak juga Mas sayang. Kan karena pikiranmu kebanteran. Yo, karena gimana ya Miss? Karena aku kan jadi tulang punggung. Ngerti? Keluarga. Kalau kamu jadi tulang punggung keluarga bukan berarti kamu harus sakit Mas sayang. Cowok? Enggak, cewek. Cewek? Hah? TP. Anak TB? Kimbul terus Miss. Berkelit. Jadi aku tanya apa dia nggak jawabnya sesuai responku. Seakan-akan aku ki gak mudengan dijelasin nggak mudengan. Intinya ki ngono terus Miss. Lagi sekarang dia minta ya ki 1.500 dari DP dari dia. Ya aku yang marah wong kayak ngomong perjanjian 2.000 di DP 2.000. 2 kali bayar 2 bulan kan oke toh Miss. Tapi sayangnya tiba-tiba iku kehapus Miss. Mas HP aku ki kehapus hilang. Tadi ki bukti-bukti ini hilang kabeh. Jadi kamu nggak ada bukti dong? Yuk, coba kamu telepon pakai nomor ini. Jadi kan ada buktinya. Tinggal kui Mas. Kalau menurut pendapatku, daripada kamu kehilangan semua, lebih baik kamu ambil 3.000. Ya anggap aja kamu kehilangan. Karena kamu sudah memasrahkan nomor HP-mu ke orang lain, Dok. Ikhlas tidak ikhlas, suka tidak suka, mau tidak mau. Ya, karena itu kesalahanmu juga. Ya. Bener nggak? Terlalu percaya. Jadi itu kesalahanmu juga. Ini adalah kenapa saya selalu bilang jangan pernah percaya dengan online. Ya, itu salah juga Mas. Gini loh Dok, kamu mikiri uang kelebihan 2.000, tapi kamu sakit-sakitan karena pikiranmu panas. Kamu merasa dihapusi uang, pegel kan Dok kamu Dok? Sebenarnya Miss, dia mau nggak blokir tapi mau ngilang. Sebenarnya gitu. Ngerti? Tapi aku bilang gini, kalau kakak nggak dekat PK, aku bakal curhat ke Miss Yuni. Pasti kakak tahu kalau aku ke situ. Dia jawabannya langsung gini. Nanti kan kakak viral sendiri, pasti customer kakak kan tahu. Aku bilang gitu, langsung dia ngerespon. Sebenarnya nggak ngerespon sama aku.
Sama 3 bulan nggak respon. Maka dari itu di sini aku sudah jelaskan bahwa tidak boleh percaya dengan orang lain. Kalau dia mengembalikan 3.000, ya sudahlah, sudah ambilin. Kalau dia nggak mengembalikan, kamu lapor sama aku lagi. Paham nggak? Jadi kalau ini memang nyata, ya kamu sekalian taruh fotonya, dan bagaimana terserah kamu. Kalau dia memang nggak, tapi sekarang daripada kamu kehilangan semuanya. Iya juga sih. Jadi kalau sekarang dia ada etikat baik mau mengembalikan 3.000, sudahlah. Satu hal, jangan tamak. Iya sih. Apa sudah lepas dari tanganmu, bukan punyamu lagi. Iya, soalnya kan ketimbang nggak balik sama sekali. Iya, jadi sekarang menurutku dia orang bisnis pasti ingin mendapatkan hasil. Nggak mungkin dong jual punyamu 5.000 dan dia 5.500, nggak mungkin dong sayang. Dia kan jualnya aku kan tahu kan di TikTok. Ngerti, tapi kan kamu orang bisnis berhak dong mendapatkan keuntungan. Berhak. Maka dari itu, dan cara satu orang untuk mendapatkan keuntungan, ada yang terlalu, ada yang biasa saja, ada yang tidak. Nah ini tergantung dari orangnya. Ini satu hal. Yang kedua, hak dia juga. Yang penting dia sekarang mengembalikan kamu 3.000. Karena memang satu hal, kamu nggak mau 3.000, HP itu sudah diambil orang. Paham nggak? Kalaupun dia dapat keuntungan 1.000, 2.000, itu hak dia. Sekali lagi itu hak dia. Kalau kamu pintar, kenapa kamu sendiri tidak menjualnya? Kenapa kamu harus pasrahkan sama dia? Oh, karena aku belinya sama dia. Ya enggak. Itu salahmu, sayang. Jadi saya sendiri, saya tidak akan membela dia, juga tidak membela kamu. Karena saya cuma di tengah dengerin dari kamu. Tapi yang saya tahu, orang bisnis itu uang. Ya pasti, Miss. Paham nggak maksudku? Paham. Jadi dia mau mengembalikan 3.000 dengan etika 3.000, ya udah nggak apa-apa. Ambilin. Paham nggak maksudku? Jadi karena aku sendiri dengan adanya YouTube ini tidak ingin menghancurkan siapapun. Saya tidak ingin mencari muka siapapun, saya tidak ingin memancal siapapun. Karena ini adalah kita berpikir secara logika. Lek payu 5.000 kenapa gak modal dewe? Ngerti nggak? Jadi bukan salah dia. Kamu yang ngasih Kak tolong. Paham nggak maksudku? Yeah. Jadi sekarang dia bilang mau ngasih 3.000, ambilin. Paham nggak? Paham. Jadi kamu itu ngekekno dan pasrah gomblongan ngene dikekno wong. Ya salah siapa? Kamu. Padahal hati kecil bertolak belakang ke pikiran. Karena itu, karena gerusah-gerusuh. Apakah dia salah? Ya enggak. Ya gak salah. Dia bisnis. Dia dapat keuntungan. Mau berapapun itu hak dia. Paham nggak? Paham. Sama juga dengan buka agent. Ada agent yang murah, ada agent mahal. Iya, benar nggak? Ada yang baik, ada yang tidak. Kenapa? Agent yang murah nggak dijogo, agent yang mahal juga nggak dijogo. Benar nggak? Jadi sama dengan ini sekarang. Ya, untung dia punya etikat baik saat kamu bilang mau telepon Miss Yuni atau curhat sama Miss Yuni. Berarti kan dia masih tetap baik toh. Iya. Intinya dia masih tetap mau membalikan. Ya sudahlah. Ya anggap aja keuntungan dia. Ngerti nggak? Satu hal yang saya katakan tadi, saat kamu ikhlas, balik lebih banyak dari itu. Asli, Miss. Aku percaya. Dengar ya. Apapun sesuatu yang diikhlaskan, baliknya lebih. Entah kesehatan, entah umur panjang, oke pasti. Kan rezeki nggak dari uang, Miss. Itu kesehatan dari teman. Nah, itu kan banyak pelajaran tadi saya bicara dengan ibu kan. Jadi kekuatan kamu itu lebih hebat daripada uang, Dok. Seandainya hari ini dia nggak balikin 3.000, apa sih itu ke dia, Dok? Oh, Bapak. Maka dari itu, karena aku selalu bilang, dia janji ngasih kamu 3.000, nikmatin aja. Ya anggap aja amal. Lek kamu dibalikin 3.000, 4.000, sodakono. Wes janji yo, dibalekno piro tak deleh kekno tanggoku 100, 200, 300. Rezekimu balik, Nduk. Lek dalam hitungan matematika 10 dikurangi 1, 9. Tapi dalam hitungan Tuhan 10 kurangi 1 jadi nih 50. Ngerti nggak? Lek rezekimu hari ini dihapusi wong, ikhlas no. Tapi jangan lupa tetap sedekah. Dan ingat, setelah hari ini ojo ngomong kowe loro. Kowe ngomong ndek dirimu sendiri bahwa kamu sembuh. Ngerti nggak? Karena rezekimu lebih oke. Karena dokter rumah sakit kan karena dia nggak ada tiket apa Mem. Jadi aku kepikiran apa susah banget yo minta hakku kok nggak dikasih. Terus
Setelah aku ngomong sama temanku, coba kamu minta solusi karo Mas. Langsung aku bilang ke dia gitu, langsung akhirnya ada respon. Walaupun awalnya saya rada bulat, tapi ya gak apa-apa. Cuman dia mau bilang makasih 3.000 pun aku belum ngasih jawaban. Berarti kan dia masih respon loh dengan nelpon Miss Yuni, ada respon, berarti dia punya etikat baik gitu loh. Sekali lagi dia punya etikat baik, sudahlah karena sekali lagi saya tidak ingin memviralkan. Saya tuh tidak ingin nama baik orang itu tercemar gara-gara satu konten. Paham nggak maksudku? Ya udahlah, dia bilang segitu, ya udah, nggak apa-apa. Itu rezekimu loh, Dok. Karena kita rezeki bukan kita. Enggak sama sekali. Betul. Kalau dia tidak memberimu sama sekali, maka kamu boleh viralkan dia. Paham nggak? Jadi aku akan bantu kamu untuk mencari dia. Sebenarnya ya gitu Miss, tapi karena ada tiket aku jadinya kesini minta solusi, jadinya biar plong Miss. Iya, satu hal. Oke, dia orang bisnis, nggak mungkin dong kamu hancurin. Enggak. Dia punya keluarga, iya. Paham nggak maksudku? Dan ingat, dia berani membantu kamu, berarti kamu harus berani menanggung resikonya. Tidak seharga seperti itu. Dan Miss Yuni selalu bilang kan di konten bahwa saya itu tidak ada niat untuk menghancurkan siapapun. Konten ini tidak ada niat menjatuhkan siapapun. Walaupun rentenir, walaupun apapun, saya itu tidak menjatuhkan. Walaupun ini penjual online atau, karena mereka kan niatnya cari rezeki, Dok. Iya, dengan caranya dia. Dengan caranya dia, tapi ojo kebacot lek mangan keringet kuning. Itu kan pesan saya. Saya tuh tidak melarang calo, saya tidak melarang sponsor, saya itu tidak melarang siapa-siapa. Karena itu jalan rezeki. Lek arek iki tak viral nih namanya jelek, Dok. Dia punya keluarga loh. Iya. Dia punya bapak loh, punya ibu sedang menunggu kiriman uang dari dia loh. Bener nggak? Saya menghancurkan dia gampang, Dok. Pajang fotonya tak omongi lek iki wong ngapusi ngene gampang toh. Tapi aku harus berpikir, keluargane mangan apa? Iya, Miss. Bener nggak? Lo anak ini bisa tak penjarakan. Tapi apa tujuanku? Tujuanku untuk mengingatkan dia agar lebih baik lagi, atau tujuanku menghancurkan nafkah keluarganya? Saya tidak ada tujuan itu, Dok. Saya cuma ingin mengingatkan. Makanya nggak pernah saya tuh ingin viral, no. Ngerti? Jadi lain kali hati-hati. Kamu punya asam lambung, ingat anakmu, keluargamu. Lah, kamu mikir uang 5.000 sampai gendeng, Dok. Ojo no. Ayo tak keplak enggak ya. Merasane manuk jek enak kok loro-loro ndek rumah sakit gara-gara duit HP. Ngerti? Men, dinikmati ae urip. Dan pesan sama kamu yang penjual online ya. Kalau memang tidak bisa mengembalikan, itu lebih baik kembalikan barangnya saja, karena ya mungkin itu barang kesayangan, karena dia butuh baru dijual. Kalau nggak butuh kan nggak mungkin juga dijual gitu loh. Secara logika kan nggak mungkin juga memerok iki HP tak pasrahno awakmu, lek kamu nggak bisa jual, balekno ae barangnya wong yang mau. Jadi satu hal pesan saya adalah, lek nggak bisa melakukan, jangan lakukan. Dan kamu mau jualan online, kamu mau jadi calo, sponsor, apapun itu namanya, nggak ada masalah. Tapi lek menghisap keringet kuningnya TKW, jangan terlalu banyak. Karena jika Anda menghisap keringetnya TKW terlalu banyak, itu akan menjadi racun dalam hidup Anda. Wes percaya, ora sekarang, suatu saat, inget loh, Karmayanti sama Karmayanto itu ikut kemana-mana. Gak akan keliru. Kamu yang nanam, kamu yang menuai. Percaya sama omongan saya, Karmayanti akan ikut kamu. Jadi, kembalikan hak orang. Saya sendiri aja tidak berani. Saya itu paling takut dengan Karmayanti sama Karmayanto. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya. Tapi yang saya tahu adalah, apa yang kita tanam, kita akan menuai. Dan satu hal lagi, hukum alam. Hukum alam tidak pernah keliru. Kowe ora tau nandur ra kira ngunduh. Kowe nandure pari ya tukule pari. Nandur jagung tukule jagung. Jadi tidak akan pernah keliru. Ilmu hukum alam, pelajarin ini. Kowe gak tahu nandur, ngunduh teko sapa? Ya sekarang ada dunia serba modern, bisa beli toko, tapi ingat itu kan membeli dengan mengeluarkan uang. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya harap kalau memang kamu dipercaya dalam berbisnis, semoga bisnismu lancar, tapi jangan sampai membohongi hasil keringat orang lain. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan saya itu pernah ada orang, itu teman saya baik. Dia itu satu cerita ya Mbak ya.
di mana dia itu jualan sepeda motor dok. Sepeda motor itu api. Mbas dicoba itu api. Mbas wis dituku dadi mesinnya diganti. Paham nggak maksudku? Itu teman saya sendiri. Bisnisnya kayak gitu. Tapi kan orang yang dibohongin kecewa dalam hati. Komplain nggak bisa komplain, harus bayar, dan memang itu yang dicoba. Nomor polisinya yaitu semuanya itu, tapi mesin dalamnya diganti dok. Pernah Tahu nggak 5 tahun berikutnya yang terjadi? 10 tahun setelah itu, waktu itu saya masih kecil, saya tidak paham itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Sandang pangane anak putune ditutup dok. sama orang? Enggak, sama Tuhan. Sama Tuhan, sama orang itu gampang. Mocokno sholawat, ngajeni, mari. Ditutup sama Tuhan dok. Sampai buat makan cucunya itu nunggu sampai siang. Padahal orang terkaya. Tapi dia melakukan bisnis kayak gini. Oh iki ora guyon. Apa? Hukum alam. Kowe mbiyen nandure apa, ngunduhe apa? Percaya nggak? Sekarang nggak apa-apa, ikhlaskan. Nek ikhlas gantimu lebih gede. Wis to mancepno ndek ati. Tapi ojo goblok, mari muni ngono diomongi Miss Yuni, gak apa-apa lah, dihapusi lah. Kesuk hapus ono neh aku ya, ngono ya. Ya beda, Nduk. Ya ora. Kemarin Miss Yuni lo ngomong jarene diikhlasno, dihapusi wong. Mrene yo tak jauhi dhuwitmu, tak hapusane ae. Tak omongin Nduk kowe tak hapusi ngono lho. Ngerti? Kuwi goblok pindho, Mas. Goblok. Paham berarti ya. Paham. Jadi wis enggak apa-apa. Saya tidak berharap ini yang terjadi lagi pada kamu. Ya cukup sekali ini. Ya. Wong tuku HP ndek tokone digadekne kan yo kenek to Markona. Ya kuwi, Mas. Pekok nomor poin ki jenenge. Lagi iki Mas aku kabeh Mas. Ya kan kalau gak ngono gak pinter Mas ya. Pelajaran urip. Lah, pelajaran nulis ada pelajaran matematika, ada fisika, ada IPS. Lagi pas IPS pendidikan nih. Kadang-kadang ya PMP, pendidikan moral Pancasila. Ya kena morale, kena mentale. Ojo sampai loro. Ngerti? 5.000 iku dhuwit saiki, Nduk. Karo kesehatanmu loro munting-munting gak iso turu larang ndi? Larang sehat, Mas. Lah Markona lo membelani loro gara-gara duit 5.000. Saya tuh pernah loh, Dok, ada orang punya utang aku berapa, Dok? 31 atau 21 ribu. Tak tagihin bulet rono, bulet rene. Tahu nggak apa yang aku katakan? Aku ngomong sama orangnya langsung. Saya tahu ini tidak boleh dipakai dan saya harap netizen tidak memakainya. Saya katakan sama dia satu hal. Maksud saya dari Mako saya nagihin di Hong Kong, isuk di semayani sore di semayani bengi, besok Senin sampai tembus Senin, Jumat sampai tembus Jumat, Rebo sampai tembus Rebo, 1 bulan, seminggu sampai 2 minggu, minggu sampai ganti bulan sampai ganti tahun. Saya sudah nggak kuat dan saya ngomong, enggak juga, saya pevan song bele, hei yun, artinya, ngeri ya bra? Tak kayak duitku iki, kayak awakmu ngrumat di rumah sakit, lah parah. Saya sudah tidak kerja di agent, saya sudah tidak tahu apa-apa, wes suwi, aku kerja di restoran, untuk telepon, Yun, ngerti nggak Yun iku Yun? Oh iya ngerti, wong sing ngapusi aku tuh, aku cuman jawab gitu. Mati Yun, loh, lah kok wes mati, orang bayar utang. Saya celentuk kayak gitu, utang awakmu kayak orang bayar Yun durung. Wes tak omongi, lek awakmu mlebu rumah sakit, suwi wis tak anggap lunas utangnya. Lu lunas tenan Yun, apa? Dek 2 tahun di rumah sakit Yun. Waduh, getun aku, Mbak. Ucapan sakit hati lebih gitu. Maka dari itu saya menyesal. Tidak seharusnya saya mengatakan itu. Harusnya kan ikhlas, yo ikhlas. Paham nggak maksudku? Tapi kan zaman dulu kan saya masih belum sabar hari ini. Jadi mbiyen iki aku jek arogan, jek karena kena diomongi wong. Saya sering ngamuan, saya sama seperti kamu. Enek apa-apa ngendeng. Kenapa Miss Yuni hari-hari ini sabar? Karena ujian nih wes oke. Sampai mbek sing kuasa dikai sigel ceklek sampai dingklang ngingkling. Ngerti enggak? Jadi kenapa saya bilang getun aku untuk mak ngono? Karena dulu ayah saya pernah bilang, "Lek kamu ikhlas yo ikhlas.
Ora usah ndongakne wong mlebu rumah sakit. Tak pikir-pikir yo duwe silang gak balik. Malah wong mlebu rumah sakit tenan. Lunas 2 tahun. Lunas. Maka dari itu saya tidak pernah lagi menyebut nama dia. Dulu setiap saat tak sebut terus, tak dongakne sing elek terus. Tapi saat kita berdoa jelek sama orang lain, hati kita nggak tenang sayang. Iya. Karena doa jelek itu balik ndek awake dhewe. Mangkane dongane wong iki mau ben rezekine akeh ben gak ngapus sing liyane. Ya ora? Lah atimu ya tenang. Asam lambungmu ora kumat. Lah gombelmu ya wae.